Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misyani Putri, NIM P01720424068, Prodi Profesi Nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan pendahuluan yang berjudul resiko bunuh diri. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu resiko bunuh diri? Resiko bunuh diri adalah perilaku merusak diri yang langsung dan disengaja untuk mengakhiri hidup. Dan penyebabnya itu adalah dari faktor predisposisi. Yang pertama, diagnosis psikiatrik. Yang kedua, sifat kepribadian. Yang ketiga, lingkungan psikososial. Yang keempat, riwayat keluarga. Yang kelima, faktor biokimia. Nah, selanjutnya yang kedua ada faktor presipitasi. Yang ketiga ada perilaku coping. Dan keempat adalah mekanisme coping. Selanjutnya ada manifestasi klinis atau tanda dan gejala, yaitu yang pertama mempunyai ide untuk bunuh diri, yang kedua mengungkapkan keinginan untuk mati, yang ketiga mengungkapkan rasa bersalah dan keputusasaan impulsif, yang keempat menunjukkan perilaku yang mencurigakan, biasanya menjadi sangat patuh, yang kelima memiliki riwayat percobaan bunuh diri, yang keenam verbal terselubung atau berbicara tentang kematian, menanyakan tentang obat dosis kematian. Yang ketujuh ada status emosional atau harapan, penolakan, cemas meningkat, panik, marah, dan mengasingkan diri. Yang kesembilan yaitu kesehatan mental atau secara klinis klien terlihat sebagai orang yang depresi, psikosis, dan menyalahgunakan alkohol. Yang ke-10 yaitu kesehatan fisik, biasanya pada klien dengan penyakit kronis atau terminal. Yang ke-11 yaitu pengangguran, tidak bekerja, kehilangan pekerjaan, atau mengalami kegagalan dalam karir. Yang ke-12 yaitu umur 15-19 tahun atau di atas 45 tahun. Yang ke-13 yaitu status perkawinan, yaitu mengalami kegagalan dalam perkawinan sehingga bisa mencoba untuk bunuh diri. Selanjutnya ada penata laksanaan risiko bunuh diri. Yang pertama yaitu lakukan pengawasan ketat terhadap pasien. Yang kedua, singkirkan semua alat atau benda yang berbahaya dekat pasien. Yang ketiga, bangun hubungan saling percaya atau terapeutik. Yang keempat, tingkatkan rasa aman dan nyaman pada pasien. Yang kelima, libatkan keluarga atau orang terdekat. Yang keenam, berikan aktivitas yang positif atau terstruktur. Yang ketujuh, kolaborasi dengan tim medis atau psikiater. Yang kedelapan yaitu evaluasi terus-menerus kondisi kesehatan mental pasien. Selanjutnya ada psikopatologi. Yang itu, pasien mengalami stres atau tekanan berat yang menimbulkan pikiran negatif atau tentang diri tidak berharga, putus asa, sehingga menyebabkan perasaan sedih, depresi, dan kehilangan harapan. Muncullah keinginan atau rencana untuk mengakhiri hidup. Pasien tanpa menarik diri, murung, dan kehilangan minat di hidupnya. Selanjutnya, asuhan keperawatan. Yang pertama, pengkajian. Pengkajian dilakukan dengan cara wawancara dan observasi pada klien dan keluarga atau pelaku rawat. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh perawat adalah mengkaji faktor resiko, faktor predisposisi, faktor presipitasi, tanda dan gejala, dan mekanisme coping pada pasien tersebut. Setelah dilakukan pengkajian, muncullah diagnosa keperawatan. Yang pertama, resiko bunuh diri. Yang kedua, halusinasi. Dan yang ketiga, harga diri rendah. Selanjutnya, intervensi, yaitu pada SP1 mengidentifikasi benda-benda yang dapat membahayakan pasien, mengamankan benda-benda yang dapat membahayakan atau melakukan kontra treatment. Yang ketiga, mengajarkan cara mengendalikan dorongan bunuh diri. Selanjutnya yaitu SP2. Yang pertama, mengidentifikasi aspek positif pasien. Yang kedua, mendorong pasien untuk berpikir positif terhadap dirinya. Dan yang ketiga, mendorong pasien untuk menghargai diri sebagai individu yang berharga. Baik, itulah materi yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.